Jadi sebelum kita mulai pelajaran PAI, kita berdoa secara bersama-sama. Kepada ketua kelas, dipersilakan untuk menyiapkan pesertanya atau anggotanya. Said, Kum, Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra dong. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattah ya Alim ya Razak ya Karim, iftah lana babal ilmi minal Qur'anil Karim. Nah, jadi kita berdoa sebagaimana kebiasaan kita sebelum belajar. Semoga dengan bacaan doa yang kita panjatkan ucapkan tadi, kita mendapat ilmu yang kita harapkan untuk dunia dan akhirat. Jadi setelah kita berdoa, kita baca Quran dulu. Silakan kepada Junita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in akhir. Boleh dipanjangkan. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Baiklah, dengan pembacaan ayat Al-Quran tadi, semoga hati kita yang ragu-ragu untuk belajar, yang kurang-kurang untuk belajar, semangatnya kuat dan bisa menjadikan diri lebih terbuka dalam menuntut ilmu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum pelajaran kita mulai, Ibu akan langsung lakukan absensi, di mana di kelas 11 ini ada yang tidak hadir? Tidak ada? Tidak. Hadir semua, alhamdulillah. Nah, jadi baiklah, kita akan masuk ke dalam materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu pada materi aspek akidah. Jadi pada aspek akidah ini kita akan membahas yaitu pada bab yang ketiga, yaitu tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah tersebut, yang mana telah kita ingat apa itu iman, apa itu Rasul, dan pengertiannya masing-masing. Nah, untuk lebih mengingat kembali apa itu tentang Rasul, apa itu tentang iman, ditanyakan dulu sedikit kepada Pak Nadia. Menurut bahasa iman itu apa? Ada? Iman adalah artinya percaya. Jadi diyakini. Itu adalah menurut bahasanya. Jadi iman itu adalah meyakini di dalam hati kita, diucapkan dengan lidah dan dilakukan dengan amal perbuatan. Berarti Rasul, iman kepada Rasul, kita meyakini bahwa Rasul itu adalah utusan kepada setiap umatnya untuk membawa
mengabarkan atau menyampaikan risalah yang ia terima dari Allah kepada umatnya. Yang mana Rasul kita kenal ada dengan Nabi, ada dengan Rasul. Jadi antara Nabi dan Rasul itu ada persamaan, ada pula perbedaannya. Ada yang bisa apa itu persamaan Nabi dan Rasul? Yaitu sama-sama menerima wahyu. Dan Rasul itu menerima wahyu, Nabi menerima wahyu, Rasul menerima wahyu. Tinggal perbedaannya adalah kalau Nabi itu menerima wahyu dari Allah tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Bisa dipahami? Sementara Rasul juga menerima wahyu dari Allah, tetapi wajib dia sampaikan kepada umatnya. Jadi itu adalah telah kita pelajari pada iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan iman kepada Rasul materi kita bertujuan, tujuannya ada pertama kompetensinya adalah mampu menjelaskan pengertian iman kepada Rasul. Yang kedua adalah mengetahui siapa nama-nama Rasul Allah tersebut. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan apa itu sifat-sifat Rasul. Dan yang keempat, mengetahui atau mampu menjelaskan tugas-tugas setiap Rasul tersebut. Jadi itu adalah dalam materi kita. Tujuannya adalah dengan kita mempelajari iman kepada Rasul Allah, kita mengetahui apa itu pengertian kepada Rasul, siapa yang menjadi Rasul yang wajib kita ketahui, dan bisa pula membedakan antara Nabi dan Rasul, serta mengetahui tugas setiap Rasul dan sifat-sifat Rasul tersebut. Jadi dengan materi kita, semoga dengan materi kita nanti kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana Rasul itu nanti akan menyampaikan risalahnya. Kita sebagai umatnya menjadikan risalah Nabi itu sebagai pedoman, acuan, patokan dalam beraktivitas sehari-hari, menjadikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit dalam tujuan ataupun kompetensi yang kita capai dalam pembelajaran kita iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita lanjutkan pada materi hari ini adalah dari iman kepada Rasul Allah tersebut ada 3 hal yang harus kita pahami. 3 komponen, 3 dasar pokok yang harus kita betul-betul pahami dalam iman kepada Rasul tersebut. Yang pertama adalah nama-nama Rasul. Jadi nama-nama Rasul itu yang pertama. Dan yang kedua nanti ada sifat Rasul. Apa-apa sifat Rasul tersebut. Dan yang ketiga ada tugas sebagai seorang Rasul. Ada pula itu yang 3 ini harus kita kuasai dalam materi iman kepada Rasul Allah. Kita kembali dari yang pertama, yaitu nama-nama Rasul. Rohanita, berapa jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui? Betul, ada 25 Nabi dan Rasul. Jadi dari yang 25 Nabi dan Rasul tersebut yang wajib kita ketahui. Tetapi ada pula pendapat daripada riwayat Imam Ahmad yang menjelaskan kalau Nabi itu jumlahnya 124.000 orang. Sedangkan Rasul berjumlah 315 orang. Dan ada yang berpendapat 313. Itu riwayat Imam Ahmad. Jadi dari nama-nama Rasul ada kita kenal dengan istilah ulul azmi. Pernah dengar ulul azmi? Nah, pasti kita dengar. Karena dari SD kita dengar siapa Rasul ulul azmi tersebut. Jadi yang dikatakan Rasul ulul azmi, Rasul yang memiliki ketabahan hati, kekuatan hati dalam menyebarkan agama Islam. Sabar bukan berarti Rasul yang ulul azmi ini yang hanya sabar, yang lain tidak. Tidak. Rasul yang lain juga sabar. Tetapi perbedaannya, kalau ulul azmi
kesabarannya dalam berdakwah. Itu yang dikatakan ulul azmi. Contoh Nabi Ayub alaihissalam. Tahu Nabi Ayub? Tahu. Kenal wajahnya? Tidak. Tapi kita tahu cerita kisah Nabi Ayub alaihissalam. Di mana Nabi Ayub terkenal mempunyai pujian dari Allah untuk kesabarannya dalam menerima penyakit kulit. Diceritakan penyakit kulitnya ini seluruh tubuhnya kecuali hanya lidahnya saja tidak kena penyakit kulit. Alhamdulillah, itulah kekuasaan Allah. Seandainya lidah juga berpenyakit, bagaimana dia berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan kesabarannya tetap dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan karena begitu penyakitnya menjijikkan masyarakat sehingga dia diusir, dikeluarkan dari kampung halamannya. Itu Nabi Ayub alaihissalam. Jadi Nabi Ayub kesabarannya dalam menerima penyakit. Berbeda ulul azmi. Karena ulul azmi menyebarkan agama Islam. Jadi dari nama Rasul ulul azmi, ada yang bisa menyebutkan siapa-siapa Rasul ulul azmi? Coba dulu Fatmadia. Coba sebutkan siapa-siapa Rasul ulul azmi tersebut, nama-namanya. Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh alaihissalam. Jadi supaya lebih mudah menghafalkan nama Rasul ulul azmi ini, mudah ingat di memori, ingat saja dengan singkatan nama-nama awal. Disebut dengan istilah mimin. M yang pertama Muhammad, I kedua Ibrahim, ketiga M Musa, keempat ada Isa, yang keempat ada N Nuh. Jadi disingkat dengan mimin. Mimin, ingat mimin. Maka itulah singkatan nama-nama Rasulul Azmi tersebut. Jadi itu yang pertama, Rasulul Azmi ada 5 orang. Bisa dipahami? Bisa. Kita lanjut kepada yang kedua, ada sifat-sifat Rasul. Jadi tadi Rasul punya nama, kemudian punya sifat-sifat. Sifat-sifat ini ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang jaiz. Dikatakan sifat yang wajib, sifat yang pasti ada pada Rasul. Mustahil, tidak mungkin dia bersifat seperti itu, atau lawan dari yang wajib. Yang jaiz boleh dia lakukan. Jadi yang pertama kita lihat sifat yang wajib. Coba Junita sampaikan dulu, sebutkan sifat yang wajib bagi Rasul. Siddiq, amanah, tabligh, fatona. Yang lain Sahriman dapat? Jadi alhamdulillah nama-nama Rasul Azmi dapat, sifat Rasul dapat. Dan yang kedua ada sifat yang mustahil. Mustahil, tidak mungkin Rasul itu bersifat seperti ini. Aisyah, coba dulu sebutkan apa-apa itu sifat yang mustahil bagi Rasul. Kasih, terus Kitsman, hianat, balada. Jadi itu sifat yang mustahil. Supaya kita tahu sifat mustahilnya ini, kita harus tahu arti dari yang sifat wajib. Karena lawannya yang mustahil. Yang pertama adalah siddiq. Apa arti siddiq itu? Jujur, benar. Jadi Rasul harus bersifat jujur, harus bersifat benar. Kalau tidak, mana mungkin umatnya mau menerima ajakannya. Itu yang pertama. Jadi lawan daripada jujur apa? Dusta atau kazib. Inilah dia sifat yang mustahil. Yang kedua ada amanah. Dapat dipercayai. Berarti lawannya tidak dapat dipercaya. Berarti itu adalah yang mustahil. Yang ketiga ada tabligh. Apa arti tabligh apa? Tahu. Arti tabligh, bertabligh kita sering dengar tabligh akbar.
Tablik artinya adalah menyampaikan. Menyampaikan, bertablik, tablik akbar maksudnya menyampaikan itu secara menyeluruh banyak orang, besar, ramai. Itu tablik akbar. Jadi tablik menyampaikan, berarti kalau lawannya adalah menyembunyikan. Jadi disembunyikan. Berarti lebih mustahilnya menyembunyikan. Yang keempat ada fatona. Siapa yang dapat itu fatona? Cerdas. Cerdas, pasahriman, cerdasnya. Dapat dia apa itu arti fatona adalah cerdas, berarti lawannya adalah bodoh. Yang bodoh itu adalah mustahil bagi Rasul, yaitu balada. Jadi Rasul itu tidak mungkin dia berdusta, tidak mungkin tidak mau menyampaikan amanah yang diberikan, tidak mungkin mau menyembunyikan risalah yang diutus oleh Allah, pasti ia sampaikan. Kemudian ada bodoh. Seandainya Rasul bodoh, bagaimana dia berdakwah? Bagaimana mengajak manusia? Makanya harus bersikap cerdas. Itu yang kedua. Yang ketiga ada sifat jais. Jais ini boleh adalah menyerupai sifat manusia. Karena Rasul itu juga manusia biasa, tetapi Allah lebihkan dia dari beberapa manusia sebagai utusan Allah untuk menyampaikan ajaran yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulullah kepada kita umat. Artinya Rasul itu kurir. Sebagai kurir menyampaikan, membawa. Kalau kurir barang, membawa barang. Kurir risalah, berarti menyampaikan, membawa ajaran dari Allah kepada umatnya. Maka karena dia juga manusia biasa, menyerupai sifat-sifat. Apa itu sifat manusia yang biasa-biasa? Ada? Kita manusia biasa, ada makan, ada minum, apa lagi kebutuhan kita? Tidur, apa lagi? Ada yang menikah. Jadi Rasul itu juga makan, juga minum, juga menikah, juga tidur. Karena dia manusia biasa, tidak seperti malaikat. Kalau malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Kerja mereka hanya beribadah kepada Allah. Jadi itu dia sifat manusia, sifat Rasul. Mereka pas boleh makan, boleh tidak, boleh tidur, boleh tidak. Namanya jais, artinya boleh. Jadi itu adalah 3 sifat bagi Rasul, sifat-sifat Rasul. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jais bagi Rasulullah. Yang ketiga, pokok yang ketiga adalah tugas Rasul. Jadi Rasul itu karena diutus, ada tugasnya. Seperti kurir tadi, ada tugasnya membawa barang, membawa paket, membawa pesan. Rasul juga karena sebagai kurir utusan membawa risalah, ajaran yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasul. Di bawah Rasul inilah disampaikan kepada kita umatnya. Makanya Rasul itu sebagai kurir atau utusan untuk menyampaikan ajaran tersebut kepada umatnya. Kemudian Rasul itu bertugas mengajak manusia ke jalan yang benar, mencegah dari keburukan. Istilahnya basyiro wa naziro, memberi kabar gembira berupa nikmat surga dan memberi kabar petakut atau ancaman berupa siksa api neraka. Jadi bagi yang beriman kepada Allah, beriman yang 6, maka Rasulullah menyampaikan akan berada pada kehidupan yang disukai. Maka akan berada disukai, timbangan amalannya bagus, maka kelak balasannya adalah akan masuk ke dalam surga selama-lamanya. Dan begitu juga mencegah dari berbuat yang keji, mungkar, berbuat orang salah ditegur oleh Rasulullah. Sebagaimana perbuatan yang salah, masyarakat jahiliyah menyembah berhala. Ketika itu ramai berbuat maksiat, maka Allah perintahkanlah kepada Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan dengan turunnya surat Al-Hijr ayat 94 agar Muhammad menyampaikan secara terbuka. Wanzir
atau fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Jadi fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Surat ayat An-Nahl ayat 93. Yang menjelaskan Al-Hijr ayat 93. Yang menjelaskan tentang perintah berdakwah secara terang-terangan. Jadi Rasul ajaklah masyarakat Mekah berkumpul di Bukit Safa untuk Muhammad menyampaikan, hai masyarakat Mekah, sesungguhnya aku utusan Allah dan tinggalkanlah menyembah berhala, kata Rasulullah SAW. Maka disitulah menyampaikan secara terbuka, secara terang-terangan sebagai Rasulullah agar dia menyampaikan kabar gembira, mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan. Karena menyembah berhala termasuk perbuatan syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan bisa dipahami, ada yang bertanya yang kurang mengerti dengan materi iman kepada Rasul-Rasul Allah, ada yang ditanyakan, dipersilakan kalau ada. Kalau tidak, maka dengan di sini bersimpulkan dengan materi yang kita pelajari, marilah sama-sama yang pertama kita mengenal Rasul Ulul Azmi dan menjadikan apa yang kesabaran yang dihadapi Rasulul Azmi dijadikan sebagai contoh kesabaran untuk kita. Sedang belajar, maka kesabarannya perlu. Sedang beribadah, sedang bekerja. Jadi kesabaran Rasulul Azmi dijadikan sebagai contoh kesabaran kita selaku umat Rasulullah SAW. Yang kedua, marilah kita melakukan sifat-sifat yang wajib bagi Rasul itu kita terapkan dalam lingkungan sehari-hari. Mustahilnya juga, jaiznya juga, karena kita menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, contoh yang bagus. Yang ketiga, dengan risalah sampaikan Rasul, marilah kita ikuti seluruh ajakan Rasulullah dan kita tinggalkan larangan Rasulullah SAW. Jadi untuk terakhir kalinya, ada tugas kalian di rumah, yaitu dengan mencari tadi nama-nama Rasul Ulul Azmi beserta mukjizat setiap Rasul Ulul Azmi tersebut, dan kita kumpulkan di minggu selanjutnya. Mungkin yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Ibu sendiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.